pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Anece Sidabutar, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Batam, Pospelkes Nehemia Pulau Kubung. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai segala pekerjaan dan pelayanan kita pada hari ini, marilah kita mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas anugerah nafas hidup yang Tuhan masih beri bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai segala pekerjaan dan pelayanan kami. Namun sebelumnya, kami mau mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu, tuntunlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami benar-benar mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini tertulis dari Kitab Keluaran, pasal yang ke-9, ayat yang ke-8, hingga dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga segenggam penuh dari tempat peleburan. Musa harus menghamburkannya ke udara di hadapan Firaun. Jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan debu itu akan menjadi bisul-bisul yang pecah pada manusia dan binatang. Lalu mereka mengambil jelaga dari tempat peleburan dan menghadap Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, sehingga debu itu menjadi bisul-bisul yang pecah pada manusia dan binatang. Ahli-ahli ilmu gaib itu tidak sanggup bertahan menghadapi Musa oleh karena bisul-bisul itu, sebab mereka pun kena bisul-bisul sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, Kitab Keluaran ini mencatat peristiwa penting di mana Tuhan membawa bangsa Israel, bangsa kepunyaannya, untuk keluar dari Mesir yang telah memperbudak mereka kurang lebih 400 tahun lamanya. Dikatakan dalam Keluaran 2 ayat 24-25, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi peristiwa ini pertama adalah jawaban Allah atas teriakan umat. Yang kedua, Allah mengingat akan perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Lebih daripada itu, bangsa ini berada dalam sebuah rencana yang jauh ke depan, yaitu membuat umat menjadi umat kepunyaannya yang hanya setia beribadah kepadanya. Sehingga melalui tulah-tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir, Allah hendak meneguhkan umat pilihannya untuk mengiringnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika orang Mesir tidak mau juga disadarkan atas kematian segala ternak mereka, Allah pun mengirimkan tulah yang menyerang tubuh mereka sendiri.
Mungkin pada saat itu mereka mengalami kekacauan akibat tulah itu. Manusia dan binatang serempak terkena tulah itu. Dikatakan juga tulah yang dahsyat, tulah bara ini menghantam siapapun. Bahkan ahli-ahli yang mungkin menampakkan kuasa di depan Musa, mereka ini juga melayani dewa-dewi Mesir pun terkena imbasnya. Mereka bahkan tidak sanggup bertahan di hadapan Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kondisi ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ketidakberdayaan itu semakin nyata yang dialami oleh bangsa Mesir. Dikatakan juga Tuhan menggunakan jelaga dari dapur peleburan untuk menjatuhkan tulah bagi yang menantang dia. Bapak Ibu, jelaga ini merupakan butiran arang yang tidak pernah diperhatikan, bahkan mungkin dianggap remeh. Namun justru jelaga itulah yang dipakai Tuhan untuk menegur manusia. Selanjutnya dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Memang sepertinya cukup mengganggu ketika kita menyadari bahwa Allah itu Maha Kasih. Tetapi mengapa dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun? Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, jika kita membaca kisah Firaun ini, kita akan mendapati bahwa dari tulah pertama sampai kepada tulah yang kelima, ternyata bukan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, melainkan Firaun sendirilah yang mengeraskan hatinya. Baru mulai tulah yang keenam disebutkan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya sudah sejak awal Firaun ini jahat, hatinya keras, dan tidak mau mendengarkan apa yang baik, tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Firaun tidak lagi mampu mendengarkan perkataan-perkataan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sepertinya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Padahal hati Firaunlah yang begitu keras, sehingga suara Tuhan tidak lagi mampu didengarnya. Kekerasan hati semacam ini sungguhlah berbahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tulah keenam ini membuktikan bahwa tidak ada yang bisa melepaskan diri dari kuasa Tuhan. Bahkan sihir ataupun mantra sekalipun, tulah bara ini menunjukkan bahwa dewa-dewi Mesir itu tidak berdaya. Ketidakberdayaan itu menghampiri Mesir, dewa-dewinya yang mereka anggap mampu menolong orang Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua, kepada saya dan Bapak Ibu, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita dengan hiruk-pikuk dunia ini, di tengah-tengah gumul juang kita, di tengah-tengah kerja layan kita, di tengah-tengah kemajuan teknologi, pengetahuan dan teknologi, tetap saja tidak bisa memberikan kepastian akan hidup kita. Semua berada di dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Hanya satu yang bisa kita pegang, yaitu
hanyalah janji Tuhan. Seperti Tuhan berjanji untuk membebaskan, untuk memberkati bangsa Israel. Janji Tuhan itu juga yang akan ada bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa Ia akan memberkati dan tetap memberkati serta menyertai di dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain berharap hanya pada anugerah Allah. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, janganlah mengeraskan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kekerasan hati kita membuat kita menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang sombong. Karena itu, terimalah kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Hidup kita diberkati. Dan kita hadir pasti untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beraktivitas, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar bersama-sama pada hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat melakukan firman ini di dalam hidup kami. Dan hidup kami benar-benar mempunyai arti. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, kuasa penyakit, dari malapetaka dan dari maut. Kami benar-benar hanya berharap pada Engkau ya Tuhan untuk menuntun kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan kedamaian dan kesejahteraan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin.